Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam walladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumil din. Usikum wa iyyakum bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutra fiha fa fasahu fiha fa haqqa 'alaiha al-qawlu wa ghafarna tadbira. Al-ayat sallallahu alaihi. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Sehat-sehat semua? Semoga kita senantiasa diberikan keberkahan, diberikan rezeki yang melimpah ruah, diberi anak-anak kita, cucu kita jadi anak-anak yang soleh dan solehah, diberi kesehatan, diberi ilmu yang bermanfaat. Mungkin pada pagi hari ini ada saudara kita yang sakit, semoga diberi kesembuhan oleh Allah, diangkat penyakitnya. Mudah-mudahan kalau pada pagi hari ini ada saudara kita yang terlilit utang, semoga segera dilunasi oleh Allah. Allahumma amin. Baik, kembalilah kita pertama memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi yang mubarak ini di masjid yang kita cintai ini, Darul Islam Kota Tuban, karena kita bersyukur kepada Allah begitu banyak nikmat karunia hidayah dan seterusnya yang diberikan Allah kepada kita, yaitu nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, nikmat iman dan nikmat Islam. Tentu kita berharap mudah-mudahan seluruh potensi kenikmatan yang diberikan oleh Allah Azza ini senantiasa kita maksimalkan sesuai dalam rangka beribadah kepada Allah. Jadi kita berusaha menjalankan seluruh perintah-perintahnya dan menjauhi seluruh larangannya. Baik, insyaallah kalau diri kita, keluarga kita, masyarakat, bangsa dan negara ini kalau senantiasa diiringi dengan keimanan, takwa kepada Allah yang bersumber pada Al-Quran dan As-Sunnah, maka tentu yang kita raih adalah keberkahan dan kemenangan. Hadirin jamaah keluarga besar kajian keluarga pagi di masjid yang kita cinta ini, dalam kesempatan yang berbahagia ini saya ingin menyampaikan sebagaimana judul yang disampaikan oleh moderator tadi atau MC tadi, yaitu refleksi kemerdekaan untuk menuju kemenangan yang hakiki, menuju kemenangan yang sesungguhnya. Dan alhamdulillah kita saat ini berada di ujung bulan Agustus, betul ini? Ya. Kalau kita bicara tentang bulan Agustus, tentu tidak bisa dipisahkan dengan sejarah umat Islam itu sendiri. Karena bangsa Indonesia merdeka ini, Indonesia NKRI yang merdeka ini, itu juga berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa yang telah memberikan kemerdekaan. Dan itu lewat perjuangan, lewat jihad fisabilillah yang dilakukan oleh para ulama, para kiai, para ustadz, para santri, dan rakyat Indonesia, termasuk para pahlawan-pahlawan kita yang sudah berdaulat kita. Artinya, ketika kita bicara di bulan Agustus kemerdekaan itu, tidak bisa bicara umat Islam, karena umat Islam itu adalah umat yang mayoritas yang terbesar, ya, penghuni yang terbesar di negeri yang kita cintai adalah umat Islam. Termasuk umat Islam itu adalah umat yang terbesar, penduduk yang beragam di dunia. Akan tetapi sudahkah kita saat ini merasakan kemerdekaan?
Sudah kayak Indonesia ini merdeka dalam arti yang hakiki. Misalnya ibu ini sudah kayak ibu merdeka dari para suami belum. Atau kan sebaliknya, apakah bapak ini sudah merdeka mengelola manajemen keluarga ini, menghadapi istri berbagai macam karakter dan sebagainya? Mari kita evaluasi. Kalau boleh saya katakan, kita harus bersyukur kepada Allah atas kondisi apapun, kondisi negara yang kita lihat saat ini, apapun bentuknya, macamnya, tantangannya, tetap kita harus, tugas kita adalah bagaimana kita mengisi kemerdekaan itu sendiri dengan berbagai macam amal soleh. Tentu yang pertama, kita harus berusaha menjadi hamba Allah yang pandai bersyukur kepada Allah, bahwa sampai detik ini, saat ini panjenengan sedoyo bisa masuk ke masjid ini, itu tidak lain karena berkat izin Allah. Betul? Karena kita diberi kesehatan, diberi kesempatan nikmat kesempatan juga, nikmat Islam dan seterusnya. Kita tetap harus bersyukur. Termasuk negeri yang kita cintai, negeri Indonesia yang kita cintai, ya, negeri yang lebih kekayaan sumber daya alam yang luar biasa. Apa tidak ada di negeri yang kita cintai? Lengkap, betul? Mulai dari kekayaan sumber daya alamnya, mulai dari dasar laut, ya, mulai dari jenis ikan, warna ikan, besar kecil ikan, mulai dari terlihat sampai paus ada di negeri yang kita cintai. Betul? Belum lagi kekayaan sumber daya alamnya, yaitu bumi, mulai dari emas, perak, nikel, batu bara, belum lagi tambangnya, belum lagi minyaknya. Ya, tapi sayang, kita kebagian tambangnya itu ketika tambang di Agustusan. Yang menikmati siapa? Ya, belum lagi nikmat flora, nikmat faunanya, nikmat hutannya, nikmat buah-buahnya. Ya, mulai dari jemput sampai ukam sampai durian orang kabeh, betul? Ya, tapi kemana kekayaan durian kita cintai? Apakah sudah dirasakan oleh rakyatnya, dirasakan oleh umatnya? Ini tantangan besar. Saya kira panjenengan tahu sendiri. Artinya begitu banyak Allah memberikan kenikmatan, memberikan nikmat kekayaan alam, nikmat yang ada dalam diri kita, nikmat pendengaran, nikmat mata, nikmat hati, termasuk kita diberi nikmat oleh Allah, diciptakan Allah dalam bentuk yang sempurna ini, melebihi makhluk yang lainnya. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sempurna, dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Karena manusia diberi potensi oleh Allah, yaitu potensi akal, potensi ruhiyah, potensi spiritual, potensi jasmani yang kita lengkap. Ya, saking lengkapnya banyak ini diberikan pada Allah, kita tidak mampu menghitung, betul? Maksudnya mana pada pagi hari ini? Ibu bisa hadir ikhlas karena Allah, memakmurkan masjid, bisa duduk silo, bisa selondoran, bisa sender, ya, dengan suasana tenang gembira, ini nikmat. Sehingga kita disini dalam Allah, fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Surat apa itu? Ar-Rahman. Ar-Rahman itu surat yang terdiri 78 ayat, 31 ayat saya diulang terus. Biasanya di setiap hari Jumat di masing-masing. Fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Nikmatnya dari Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan, wahai umat Islam, wahai bangsa Indonesia? Ya. Kemudian dilanjutkan firman lainnya, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum in adzabi lasyadid. Kalau sekiranya bahwa itu menghitung nikmatnya, ya, walaupun tidak mampu menghitungnya, atau ketika manusia itu bersyukur pada Allah, maka Allah akan pasti menambah nikmat itu. Ya, dilengkapi lagi oleh firman lainnya, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Artinya kalau manusia itu menghitung nikmat Allah yang diberikannya pada manusia, pada insan ini, maka pasti kamu tidak akan mampu menghitungnya. Inilah yang kita harus syukuri dalam kondisi apapun kita, termasuk kondisi kemerdekaan harus bersyukur pada Allah karena Allah yang beri kehidupan pada kita. Yang kedua adalah
untuk mengisi kemerdekaan itu harus banyak berbuat amal soleh, harus istiqomah dalam kondisi apapun, kita harus istiqomah bersyukur dan beribadah kepada Allah, meningkatkan amal soleh kita. Ya, bukankah Allah menciptakan manusia ke muka bumi ini tidak lain adalah dalam rangka untuk beribadah kepada Allah, termasuk pada pagi hari ini bentuk ibadah mahdoh maupun ibadah mahdoh. Ya, bahwa khalaqul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah diciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Maka bagi ibu yang diberi amanah oleh suaminya atau suami yang diberi amanah oleh Allah untuk mengatur rumah tangganya, walaupun dalam kondisi lelah, bagaimana kita mengelola lelah menjadi lillah. Niatkan dalam rumah tangga, dalam bermasyarakat, dalam bernegara dan seterusnya, niatkan semua dalam rangka untuk beribadah kepada Allah. Ya, dan tidaklah diciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah. Sehingga semangat kita dalam mengisi kemerdekaan itu adalah, refleksinya adalah kul inna sholati wa nusuki wa mahyaya lillahi rabbil alamin. Katakanlah sesungguhnya sholatku, ibadah, wujud dan matiku hanyalah untuk Allah. Pandai bersyukur dan beribadah. Ojo sampai memberikan kemerdekaan negeri yang kita cinta ini yang ke-80 berapa itu? 80 tahun. Usia 80 tahun tidak usia muda lagi, sudah usia abuya, sudah usia ajus, sudah usia tua. Yang seharusnya Indonesia harus dewasa, harus matang untuk beraktivitas, berbangsa dan bernegara yang harus matang. Tapi apa yang terjadi? Karena ada manusia yang mati, tidak bersyukur, tidak beribadah. Sampai maaf, sampai acara karnaval, acara lomba-lomba di kampung-kampung, ya, sampai meninggalkan sholat. Kalau diulangi, coba bersyukur pada Allah yang merdeka, sampai nggak sholat. Ya, kan harus jam sekian, harus dirawat, di make up dan sebagainya, ya. Itu kita boleh mengadakan lomba, boleh, tapi jangan berlebihan. Ujungnya adalah bersyukur pada Allah, jangan sampai meninggalkan perintah Allah. Kalau dalam mengisi kemerdekaan Proses Islam itu Islam idajai anak sebuah malfat, dan apabila datang kemenangan dari Allah, maka kita disuruh banyak beristighfar kepada Allah, bersenang-senang boleh, berlomba-lomba boleh, bermerdeka boleh, tapi nggak boleh berlebihan. Contoh misalnya, mama acara lomba putusan, sing laki-laki jadi perempuan, ada perempuan itu lomba nek pinang, manjat pinang sebagainya, ya. Ada yang dasarnya boleh kita senang-senang dari kemerdekaan, tapi nggak boleh berlebihan, apalagi tidak sholat, ya. Itu. Maka itu harus kita eksekusi di samping kita seperti itu. Baik. Lantas bagaimana refleksi kemerdekaan Indonesia yang ke-80 tahun ini untuk menuju kemenangan? Maka perlu ada idah sehingga negara Indonesia ada lebih besar. Kalau boleh saya katakan, saat ini Indonesia masih dalam kondisi tidak baik-baik saja. Bahkan secara radikal, menurut saya jujur, Indonesia dalam kondisi hancur. Beberapa hari yang lalu, ya, masa saat ini banyak demo di mana-mana, betul? Sampai ada yang meninggal, ya. Ini negeri kita ini. Tapi dalam kondisi apapun, saya tadi, kita tetap bersyukur, tetap bersabar, bersyukur menghadapi situasi seperti ini. Jangan sampai kita berbuat tapi sepakat, ya. Ya, Islam itu agama yang mata kelari. Maka bagaimana Indonesia menjadi negara yang berjatuh tegatur, walaupun kufur, ya, negara yang berkemajuan, negara yang dibawa dengan Allah, maka perlu ada idah, perlu ada persiapan. Apa diantaranya? Sebagaimana firman Allah, wa'aidu lahu masatatu min quwwah, dan datang kamu kekuatan yang kau miliki, wahai bangsa Indonesia, untuk menghadapi tantangan dakwah ke depan yang semakin hari tidak semakin ringan, semakin berat dan semakin komplikated. Terutama tantangan dakwah Islam ini melalui yang namanya media sosial. Dakwah kita di media sosial harus masif, harus brutal,
menghadapi tantangan dakwah yang seperti nasib ini. Apa di antara persiapannya sehingga Indonesia ada perubahan, sehingga Indonesia menuju negara yang berdaulat rakyatnya, berdaulat negaranya, tidak didikte oleh asing, tidak didikte oleh asing, tidak didikte oleh oligarki. Maka perlu ada kemandirian buatan bangsa Indonesia, termasuk rakyat, masyarakat sipil harus bangkit bersatu. Ya, apa persiapannya? Tidak lain, kalau ingin Indonesia ada perubahan, maka Indonesia, umat Islam harus menjadikan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai guide-nya, sebagai petunjuknya, sebagai jalan hidupnya. Ya, jalan hidupnya harus dikuatkan. Ya, artinya umat Islam kembali kepada ajaran Islam secara kafah, secara utuh. Sebagaimana firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu qulu fis silmi kafah wa la tattabi'u khutuwattis syaitan innahu lakum aduwwun. Kita dipanggil oleh Allah, hai beriman, masuklah kamu kepada agama Islam secara utuh, secara komprehensif, secara menyeluruh, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata. Nah, saat ini setan itu membawa ideologi baru, membawa agama baru yang namanya pluralisme, liberalisme, neokomunisme, dan isme lainnya. Sekarang dalam kondisi kuat, dalam kondisi bersatu, sudah berada di lini-lini kita. Maka kita harus mempertebal akidahnya, keimanannya, tauhidnya dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Apa yang terjadi ketika bangsa Indonesia, umat Islam yang mayoritas ini terus tidak menjadikan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai perubahan ke depan? Maka yang terjadi adalah kehidupan daerah, kehidupan yang sempit, kehidupan yang di dalamnya tidak ada kemerdekaannya, kehidupan di dalamnya tidak ada keberkahannya. Karena mencampakkan Al-Quran, membelakangi Al-Quran, Al-Quran tidak dijadikan imam, padahal kita tiap hari ngaji, tiap hari sholat yang kita baca Al-Quran. Sementara Al-Quran tidak dijadikan sebagai pedomannya dalam mengatur dirinya, mengatur keluarganya, masyarakat bangsa negara. Yang terjadi sebagaimana firman Allah yang terdapat di dalam surat Toha ayat 124. Allah berfirman, "Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma." Yang dia barang siapa di antara kalian bangsa Islam ini yang menyampaikan Al-Quran, Al-Quran tidak dijadikan sebagai dustur, peraturan undang-undang atau imamnya, maka nanti di yaumul kiamat orang-orang tadi dihimpun oleh Allah di yaumul kiamat dalam keadaan a'ma. Ada yang tahu mau apa? Yaitu dalam keadaan buta. Kita tidak bisa bayangkan buta di dunia aja betapa menderitanya. Wong kita nggak ada lampu pada lampu tengah, karena kita sumpah ya, karena nggak ada keterangan, nggak ada cahaya yang terang. Apalagi di yaumul kiamat, di pada masa orang-orang yang mencampakkan Al-Quran itu nanti dibutakan oleh Allah. Ya. Maka ke depan adalah bagaimana kita harus menjadikan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai pedoman hidup kita, agar kita menjadi negara yang merdeka, agar kita menyembah Allah, bukan menyembah sama manusia. Ya, sifat-sifat feodalisme itu harus dihilangkan, menyembah kepada manusia, menyembah pada hukum yang di luar konteks Islam. Ya, sehingga semangatnya adalah taraktu fikum amran tadil abada kita wa sunnah dan tadi. Aku tinggalkan kata Rasulullah. Kalau Anda ingin semangat baik manusia, baik bangsa Indonesia, umat Islam, kalau Anda ingin selamat, maka pegang teguhlah dua kitab ini, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Kalau tidak, maka kamu tidak akan selamat. Ya, maka kamu tidak akan berdaulat, tidak akan merdeka. Dengan Al-Quran dan As-Sunnah kita bisa merdeka, bisa bebaskan dari penyembahan selain Allah. Ya. Suatu ketika Rasulullah SAW betapa pentingnya Al-Quran ini bagi umat Islam. Dalam sebuah majelis yang mulia, masjid yang terhormat dihadiri oleh para sahabat, hampir lengkap seperti pada pagi hari lengkap. Rasul di tengah-tengah, sahabatnya melingkari, hadir banyak. Kemudian datanglah sahabat yang disenangi, yang dikasihi oleh Rasulullah itu, sahabat yang namanya Umar bin Khattab.
waktu itu datang terlambat. Pas kajian dimulai, kemudian datanglah Sahabat Khattab membawa barang Taurat. Pada tujuannya mulia, ingin disampaikan di forum yang mulia itu. Karena ada Rasulullah dan ada para sahabat, ada Abu Bakar As-Siddiq, ada Utsman, ada Hasan Ali, ada Salman Al-Farisi dan seterusnya. Dan setelah datang terlambat berlebaran, Rasulullah marahnya bukan karena Sahabat Khattab datang terlambat, tidak, karena membawa lembaran Taurat. Baca kitab Al-Quran, kenapa Sahabat Khattab pada tujuan Sahabat ingin bertanya di forum yang mulia itu? Karena ada Rasul dan ada persahabat. Dan Rasul marah dan kemudian berbunyilah sabda Rasulullah, Innahu wallahi law kana Musa khayyan burikum ma halallahu illa tabi'ah. Yang artinya sesungguhnya diri Allah, seandainya Nabi Muhammad Musa alaihissalam hidup pada saat ini bersama kalian, pasti akan diperbolehkan untuk mengikuti ajaran Muhammad, yaitu al-Islam yang berpedoman yang dasarnya adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Artinya apa? Rasulullah SAW itu sangat khawatir para sahabatnya itu terkontaminasi, termasuk Sahabat Khattab. Ditegur seperti itu, karena jangan sampai para sahabat kita ini terkontaminasi, terracuni, tercekoi, tercekoi ya, oleh pemikiran-pemikiran di luar Islam. Bayangkan Bu, sahabat seperti Umar yang begitu keimanannya tangguh, pemberani, gede besar apa ya? Gede besar ya. Oh, kalau disukai wajah-wajah pokam itu ya. Wah, badannya bagus dia. Orang takut sampai jin, setan takut pada Umar. Imannya bagus, berperang, paling terdepan, berani luar biasa. Ya, itu Rasulullah khawatir. Jangan sampai teracuni oleh virus-virus lain ajaran Islam. Betapa sayangnya Rasulullah, apalagi kita yang jauh dari para Rasul, dari Nabi dan sahabat. Maka kita jaga agar Indonesia ada perubahan besar, maka Al-Quran dan As-Sunnah harus kita jadikan sebagai pedoman hidup. Ya. Inna wa yarfu bihadzal kitab aqwaman wa yad'u bihi akharin. Yang sesungguhnya Allah akan meninggikan, mengangkat derajatnya sebuah kaum lantaran Al-Quran. Dan Allah akan menenggelamkan, menghinakan juga lantaran Al-Quran ketika Al-Quran tidak dijadikan sebagai pedomannya atau way of life atau manhajnya. Itu maksudnya. Maka kita di Al-Quran harus lebih komunikatif, lebih intim kita dalam. Jangan sampai Al-Quran hanya dibaca ketika bulan Ramadan. Setelah itu selesai masalah. Terus tinggal derajat yang tinggi, nggak ada beda jalan. Insya Allah warga besar kajian anak pagi, masjid harus ada orang yang cinta Al-Quran, menjaga Al-Quran dan Al-Quran. Allahumma amin. Ya. Artinya apa? Kembali pada Al-Quran Sunnah itu tidak lain adalah kita meyakini bahwa Islam itu adalah agama yang sempurna. Islam itu adalah agama yang sempurna, agama yang sempurna, agama yang komprehensif, agama yang paripurna. Ya. Maka kita harus berani mengatakan inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang dihidupi di saudara Islam. Kita harus yakin, kita harus pede. Jangan sampai kita malu beragama Islam. Jangan kita malu bawa Quran ke masjid. Jangan sampai kita malu menjadi mustaklim. Ya, harus bangga. Ishadu bi anna muslimin. Saksikan kami orang muslim yang termenang. Ya, nggak abal-abal gitu ya. Harus yakin itu. Ya. Wa may yabtaghi ghairal Islam dinan fala yuqbal minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dalam surah Al-Imran. Dan barang siapa mencari-cari kata Allah, barang siapa yang mencari-cari agama, ideologi, keyakinan selain Islam, maka mereka akan dijaga, tertolak amalannya, dan mereka termasuk orang-orang yang merugi. Maka kita bersyukur menjadi orang mukmin, menjadi orang muslim, beragama Islam. Ya walaupun mungkin kisah kita keturunan, ya karena orang tua dulu kita Islam. Tapi mari kita perbarui terus
Islam secara kafah, ya. Karena Islam itu adalah agama al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaihi. Islam itu agama yang tinggi, tidak ada yang meningginya. Maka kita harus bangga menjadi orang Muslim. Dan saya katakan Ishhadu bi anna muslim. Saksikan kami orang Muslim, kami orang Muslimah, ya. Sehingga ditutup oleh Allah untuk menjelaskan Islam yang kafir itu al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakum Al-Maidah ayat 3. Bisa dicek. Pada hari ini telah kusempurnakan agamamu, ya, untukmu agamamu, dan telah kucukupkan kepadamu, yaitu agama Islam sebagai agama kita. Ini Al-Maidah ayat 3. Ini untuk memperjelas dan menguatkan dalil tentang kebenaran Islam. Bukankah Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW ke muka bumi yang fana ini tidak lain adalah wallahi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kulli walau karihal muslimun. Ya, banyak bertebaran ayat ini di Al-Quran, termasuk di dalam surat As-Saff. Dan dialah Allah yang mengutus Rasulnya, mengutus Nabi-Nya Nabi Muhammad SAW ke muka bumi ini tidak lain adalah untuk membawa petunjuk, hudalinas atau hudalil mudahil. Dan untuk apa Islam hadirkan ke muka bumi ini? Tidak hanya di Indonesia, secara global internasional Islam hadir tidak lain adalah sebagai pemenang di atas agama-agama lain. Ya, walaupun orang Muslim itu benci. Dan alhamdulillah kalau kita lihat di dunia internasional banyak orang masuk Islam, mulai dari kasus BTC, kemudian kasus Gaza, Palestina, dan sebagainya. Dengan adanya itu, maka banyak orang-orang kafir itu masuk Islam, mempelajari posisi Islam. Di saudara kita di Gaza, Palestina, sekian tahun umatnya itu tidak pernah habis, padahal dibom, di Holosida, dibakar massa, kok masih bertahan, masih kuat. Tidak ada karena Quran. Mereka mencintai Quran, dia berliterasi dengan Quran sangat kuat sehingga ditolong oleh Allah. Ya, akhirnya banyak orang masuk Islam di antara baik kasus BTC dulu tahun 2011, ya, atau saudara kita di Gaza, Palestina yang bertahan, disiksa, dibakar macam-macam, masih tetap bertahan. Kenapa? Karena tidak ada Al-Quran. Ya, akhirnya banyak orang masuk Islam. Dan Islam perkembangannya berita menggembirakan, meningkatnya luar biasa di London, di Jepang, di Jerman, di Prancis. Justru di Indonesia Islamnya tidak pernah meningkat, malah banyak yang murtad, banyak hal-hal yang sesat menyesatkan, sehingga kenaikan Islam di Indonesia tidak signifikan mengalahi Eropa Barat dan seterusnya. Itu disebabkan karena akidah dan karena Al-Quran. Baik. Kemudian yang berikutnya, untuk mengisi kemerdekaan dan menuju kemenangan itu dibutuhkan apa? Dibutuhkan warga Indonesia atau anak bangsa Indonesia, yaitu harus solid dan harus bersatu. Baik umat Islamnya, ukhuwah Islamiyahnya di antara umat Islam harus bersatu, termasuk ukhuwah bahasawiahnya, ukhuwah kemanusiaannya itu harus universal dan bersatu. Ketika urusan kemanusiaan, gak ditanyakan agamanya. Kalau urusan kemanusiaan, misalnya ada bencana, ya, ada saudara kita di Palestina, itu harus kemanusiaan muncul untuk membantunya. Tidak perlu ditanya agamanya apa, dari orang mana dan sebagainya. Yang penting adalah kemanusiaan harus universal, harus kita bantu jatuh. Termasuk ukhuwah watoniyah, yaitu ukhuwah kebangsaan, ukhuwah tanah air, kecintaan perhatian harus ada di antara kebangsaan dan keumatan ini. Anak bangsa harus bersatu, mencintai negeri yang kita cintai. Kalau kita tidak bersatu, baik umat Islamnya maupun watoniyahnya, bahasawiahnya, maka negeri yang kita cintai ini hampir sudah tergantikan. Kekayaan alam yang luar biasa di Indonesia itu sudah banyak dikuasai oleh orang-orang asing dan asing. Ini fakta.
gak merasa negoro. Ini bener, betul. Tapi kita gak usah asa. Semangat kita adalah wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum. Hai orang beriman, janganlah kamu merasa tidak memiliki kekuatan. Artinya apa? Umat Islam Indonesia ini sebenarnya kuat. Ya, tapi kekuatan ini masih di atas kekuatan apa orang-orang yang feodal itu masalahnya. Jika sekarang kita kecil, ya, pada akhirnya hai orang yang beriman oleh Islam, janganlah kamu merasa tidak memiliki kekuatan. Janganlah pula kamu bersedih hati. Padahal kamulah orang-orang yang tinggi, kamulah orang yang menjadi pemenang, menjadi masyarakat yang bermartabat. Jika kamu adalah orang mukmin, kuncinya itu terhadap kalimat mukmin. Artinya apa? Mafhum mukhalafahnya. Kalau kita menjadi orang mukmin yang tuleh, mukmin yang kafah, mukmin yang militan, mukmin yang DNA berjuang, mujahid, maka kita sesungguhnya pasti akan diberi kemenangan. Kenapa saya belum memiliki kekuatan kemenangan? Karena kita masih dalam kondisi muslim, bukan mukmin. Atau mukmin sekian persen. Maka untuk menuju perubahan bangsa Indonesia, kemenangan gigi dibutuhkan orang-orang mukmin yang sejati, mukmin yang kafah tadi. Ya ayyuhalladzina amanu qulu fisilmi kafah wala tattabi'u syaitan innallaha. Itu perlu. Ya. Maka umat Islam secara internal harus bersatu, harus solid, lintas nada, lintas organisasi, lintas Harakah Islamiyah, lintas apalagi lintas muasasah bisa dimaknai organisasi. Itu harus bersatu. Yang penting adalah ahli sunnah wal jamaah. Yang penting kita bersatu dalam keluarga besar kaum Sunni, harus bersatu. Kalau tidak, umat Islam tidak akan jadi benar. Ya, semangatnya apa? Innamal mu'minuna ikhwah fa'aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Ya. Surat Al-Hujurat ayat 10. Dan sesungguhnya orang-orang mukmin itu adalah bersaudara. Karena itu, ketika ada saudara kita ada konflik, ada gesekan, ada persoalan, maka segera damaikan di antara saudara kita itu. Ya. Dan segera damaikan dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat. Artinya, ukhuwah Islamiyah, ukhuwah basoriyah, ukhuwah pataunya itu penting. Ya, sesuai dengan koridor masing-masing. Artinya, ketika kita membangun ukhuwah Islamiyah di antara internal umat Islam kalau bersatu, maka Allah akan memberikan keberkahan, Allah akan memberikan rahmat. Kalau umat Islam tidak bersatu, konflik gegeran dok, ya, bahas masalah khilaf yang mulia, nggak menghormati, nggak menghargai, maka yang terjadi adalah konflik, yang terjadi adalah adab. Maka agar negeri bangsa Indonesia diberi rahmat oleh Allah, maka bangsa harus bersatu, lintas organisasi, madhab dan seterusnya. Harus toleran, harus menghargai, menghormati. Itu anak patah daripada agama Islam, yaitu wasatiyah, agama pertengahan. Bukan agama yang terlalu ke kanan-kananan, bukan terlalu ke kiri-kirian. Islam di tengah-tengah, mendamaikan. Islam yang menyejukkan, Islam yang menggembirakan, Islam yang mensejahterakan, yang Islam yang mengasihkan. Bukan Islam yang serem, bukan Islam yang menakutkan. Itu bukan ajaran Islam. Islam itu agama yang rahmatan lil alamin. Ini yang kita terapkan. Kita harus bisa hidup bersama dengan siapapun. Yang penting kita menghormati, kecuali urusan akidah, ya harus jelas, gitu ya. Tapi masalah muamalah kita dengan siapa harus bisa. Kita bisa masuk ke lini kehidupan muamalah dan kita bisa mewarnai, bisa mengalir sehingga mereka lebih baik. Minimal tidak memusuhi umat Islam, tidak memusuhi agama kita. Itu kan jawab Islamnya seperti itu. Sesungguhnya orang mukmin itu adalah bersaudara, karena itu damaikanlah, itu ayat tadi. Maka semangat kita dari ini, sesungguhnya seorang mukmin dengan mukmin yang lainnya adalah bagaikan laksana tubuh
yang satu saling menguatkan, satu saling saling membantu. Ya, sesungguhnya seorang muslim dengan mukmin yang lain, muslim lainnya adalah laksana satu tubuh. Ya, bagian satu dan bagian lain yang saling menguatkan, yang saling membantu dan sehingga ada munculnya ta'awun. Maka ukhuwah Islamiyah akan terwujud manakala pertama harus ada di antara kita manusia al-sunnah itu harus ada ta'awun. Apa ta'awun itu? Untuk menuju nikah gitu ya? Bukan. Ta'awun itu adalah saling kenal mengenal. Ya, di antara ormas di Indonesia banyak Pak. Muhammadiyah, NU, Risat, Persija Tua, dan seterusnya. Anak Salafi, Wahabi, Jamaah Tabligh, macam-macam. Itu adalah saudara kita, insya Allah. Walaupun beda cara dakwahnya, beda cara berpolitiknya, itu saudara kita sesungguhnya. Jasa kita terpecah belah. Ya, harus ada ta'aruf, saling kenal mengenal. Kalau sudah saling kenal mengenal, itu enak komunikasinya. Baru yang kedua adalah tafahum, saling memahami di antara kita. Tahu karakteristik, tahu kepribadian dan watak, sifat dan karakteristiknya harus paham. Sehingga bisa komunikasi. Setelah ta'aruf, tafahum, baru ta'awun, saling kerjasama. Jadi perlu namanya silaturahim di antara ormas, perlu satu di antara takmir dengan takmir lainnya, perlu satu antara majelis takmir dan lainnya bersatu. Jasa kita terpecah belah. Itu namanya ta'awun, kolaborasi lembaga, kolaborasi sinergitas, membangun kebersamaan dengan mobil bareng gitu ya. Kemudian bentuknya adalah takaful, kita merasa seperjuangan, senasib, seiman, seakidah. Ini perlu diciptakan. Nah, kalau mana umat Islam itu adalah krisis silatur, apa Bapak Ibu? Silaturahimnya kita krisis. Jamaahnya organisasi terjadi sendiri-sendiri, nggak berkolaborasi, nggak amal jamaah. Ini yang terjadi. Maka untuk menuju ke sana perlu adanya silaturahim, perlu adanya puasa. Dan ini dicontohkan oleh Rasulullah SAW ketika Rasulullah baik di Mekah maupun di Madinah. Suatu ketika di dalam perang Khandaq ada saudara kita, para sahabat terkena panah. Ada Suhail, ada Ikramah, ada Al-Haris. Pada perang terkena panah dan dia kesakitan luar biasa, menderita luar biasa. Terus dia berteriak, minta tolong, ingin minum air karena kehausan. Setelah air, apalagi contohnya, ketika air sudah di dekat pipi mau diminum, sahabat yang kedua berteriak kencang, keras, juga minta air karena kesakitan luar biasa, saking hausnya luar biasa. Akhirnya sahabat yang pertama gak jadi minum, air diberikan sahabat yang kedua. Dan kedua ketika mau minum sudah dekat di bibir. Ya, yang ketiga Al-Ikramah bersahabatan, berteriak lebih keras, lebih kencang lagi, minta air. Akhirnya yang kedua gak jadi minum air, diberikan sahabat yang ketiga. Akhirnya dalam kisah Sirah Nabawi itu ketiganya meninggal dunia dalam kondisi syahid ketika perang. Itulah yang disebut akhlak yang namanya ihsan, mengutamakan, mendahulukan kepentingan saudaranya walaupun urusannya nyawa, prioritasnya saudaranya. Ini yang nampaknya hilang, ini yang nampaknya rapuh di tengah-tengah umat ini. Pasalnya yang tinggi, al-alisar itu mendahulukan orang lain. Ini yang kita bawa kembali sehingga puasa ini akan terwujud. Kenapa puasa tidak terwujud? Karena masih ada doktrin yang salah, yang gagal paham. Seharusnya ukhuwah sampai akan terwujud, persatuan, persaudaraan terwujud manakala doktrinnya adalah yaitu Islam qabla jamaah. Pahamkan dulu tentang ma'rifatul, mengenal Islam, mengenal Allah, mengenal Rasulnya, mengenal Qurannya lebih dahulu daripada mengenal yang lainnya. Nah sekarang terbalik, bukan Islam qabla jamaah, akan tetapi jamaah qabla Islam. Ini yang menyebabkan umat Islam masih terkotak-kotak, terpinggirkan, masih fanatik yang berlebihan. Bukan berarti tidak boleh berorganisasi, bukan berarti kita tidak boleh berpolitik, berormas, apa namanya boleh, tapi itu
sebagai sarana, bukan hoya, bukan tujuan. Sekarang terbalik itu menjadi tujuan. Sehingga yang muncul adalah fanatik, sehingga mereka mengatakan kelompokku yang paling benar, kelompokku yang paling guna, yang lain salah, yang lain masuk neraka kecuali kelompokku. Ini muncul, betul? Bahkan ada kelompok yang mengkafirkan sama Ahlussunnah Jamaah. Ini yang berbahaya. Itulah yang disebut dengan kaum takfiri atau kaum khawarij, kelompok yang keluar dari barisan kaum muslimin yang pada saat Khalifah Sayyidina Ali dan dia yang membunuh para sahabat, termasuk Sayyidina Ali, Sayyidina Utsman dibunuh oleh kaum khawarij, yaitu Islam yang ekstrim, yang berlebihan, yang ke kanan-kanan, bukan pasatiyah, memahami Islam berdasarkan hawa nafsu, bukan Al-Quran dan Sunnah. Yang terjadi seperti ini, itu harus kita hilangkan pelan-pelan. Walaupun di negara kita masih ada yang namanya takfiri atau kelompok khawarij, ya. Maka semangat kita sebagai sahabat Rasulullah, ukhuwah Islam yang berwujud adalah laisa minna man ja'a ila sabiyah, wa laisa minna man qata sabiyah, wa laisa minna man mata sabiyah. Bukan golongan kepada Rasulullah. Orang yang mengajak, orang yang menyeru untuk kembali kepada asobiyah. Asobiyah itu kesukuannya, kembali ke habitatnya, kembali ke kelompoknya, partainya, golongannya, ya. Fanatiknya berlebihan, ekstrim. Maka kita semua bukan golongan itu, dan bukan golongan itu orang-orang yang mati, orang yang berjuang membela kelompoknya, membela suku kesukuannya, membela hizbiyahnya. Hizbiyah itu partainya, golongan itu nggak boleh. Yang kita bela, yang kita mati-mati adalah al-Islam. Sepakat? Islam harga mati, bukan yang lainnya. Kalau Islam yang bela supaya semuanya mengikuti. Maka di sini pentingnya kita semuanya adalah membangun kuasa Islamnya adalah wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Dan ada di antara semua umat apa itu? Untuk bersatu menjadi Al-Quran dan As-Sunnah sebagai pedoman. Artinya dan berpegang teguh umat Islam kepada tali agama Allah, yaitu al-Islam yang bersumber pada Al-Quran dan As-Sunnah, yang namanya kitab yang suci ini, ya, yang dibawa oleh Rasulullah. Ini yang kita pegang terus. Berpegang kepada itu, insya kita akan diselamatkan oleh Allah, bukan berpegang pada yang lainnya. Baru ukhuwah Islamnya akan terwujud. Berikutnya yang kita lakukannya untuk menuju kemenangan di tanah kemenangan bangsa, negara yang berdaulat dan sebagainya, di tengah-tengah tanah jauh yang begitu luar biasa tanah itu, maka umat Islam harus merapatkan manajemen dakwah, termasuk manajemen masjid. Harus dikelola secara profesional dengan manajemen yang rapi, yang bagus. Ketika sebuah kebenaran yang namanya dakwah, yang namanya kekuatan dakwah ini, ya, tidak dikelola dengan baik, termasuk masjidnya tidak dikelola dengan baik, maka akan mudah dikalahkan oleh kebatilan yang terorganisir. Ya, maka bangsa harus sadar bahwa pentingnya dakwah itu bukan dakwah acak-acakan, dakwah yang terstruktur, sistemik dan masif, dan masjidnya bagus. Termasuk masjid di depan harus dijadikan sebagai pusat peradaban umat Islam. Tidak cukup masjid saat ini, di abad ini, tidak cukup hanya masjid sekedar sholat, Pak. Dan bagaimana masjid bisa makmur, masjid bisa berdaya, masjid bisa berdaulat, jamaahnya juga makmur, jamaahnya juga sejahtera. Ini tergantung kita semua. Antara takwil dengan jamaah harus solid bersatu. Bikin program apa? Termasuk yang dibikin, yang dibuat oleh takmir masjid yang kita cintai, Masjid Darussalam Kota Tuban ini yang luar biasa. Tiap ada pagi ya, siap ada pagi ada kajian seperti ini. Bisa kemudian dari lokal Tuban, dari Malang, dari Surabaya, juga luar kota dan sini luar biasa. Yang datang banyak penuh tertarik bukunya, luar biasa ini. Ya, Bapak juga sekarang semakin meningkat sekarang. Ini luar biasa, karena dikelola dakwah. Maka semangat kita adalah kalau kita bicara dakwah, waltakum minkum ummatu yad'una al-khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika hum muhtadun. Dan ada di antara seluruh umat muslim dan muslimah ini, mukmin dan mukminah ini, orang muslim, orang Islam bersatu untuk apa? Untuk senantiasa
ringan, tapi semakin berat, semakin komplikated, terutama dakwah di media sosial. Bahwa saat ini telah terjadi apa yang disebut dengan ghuzul fikri, perang pemikiran, perang ideologi yang sudah bermain di media sosial di abad ini. Sayangnya umat Islam masih belum menjadi kekuatannya signifikan di media sosial, masih lemah. Maka dibutuhkan rijalul dakwah yang menguasai IT, dakwah di informasi dan teknologi. Termasuk pada hari ini sudah masuk apa di ada streaming macam ya, di siaran langsung ya. Ini sudah berkemajuan. Artinya jamaah takbir Masjid Darussalam sudah progresif, visioner. Ini harus dilanjutkan supaya ya, karena jauh lebih berat, maka dakwah itu harus lebih masif, lebih sistemik dan lebih brutal. Cara dakwahnya dapati semakin masif, bukan brutal bukan negatif ya, brutal dimana semakin semangat. Nanti menghadiri kajian talbun harus semangat, ya, karena masalah ini akan diberi berkah Allah, akan dimudahkan masuk surga, akan diberikan jalan menuju surga. Itu orang-orang yang suka bermasalah seperti ini, ya. Maka kata Rasulullah SAW, ketika kalian melihat kemungkaran, melihat kedoliman, melihat ketidakadilan, melihat kemaksiatan di tengah-tengah umat ini, sekarang ini ibu bapak yang dimuliakan Allah, yang saat ini kemaksiatan itu tidak hanya di mana zina, kemaksiatan yang berdasar yang mempengaruhi dalam berbangsa dan negara adalah kemaksiatan di bidang politik, karena tidak ada keadilan. Betul? Kemaksiatan di bidang hukum, apalagi sekarang supremasi hukum masih belum ditegakkan secara seadil-adilnya, masih hukum tebang pilih perilakunya, oknumnya ya, hukum masih tebang pilih kasih, ya. Sekarang persoalan apapun di negeri yang kita ini adalah ini, apa itu? Fulus jual, sehingga sila yang pertama ketuhanan yang Maha Esa hampir hilang dari dunia. Yang muncul adalah keuangan yang maha kuasa. Sekarang ini hukum itu sudah terkena NPWP istilahnya. Apa itu NPWP? Nomor biro, wahyu biro. Ya, orang masalah hukum kalau nggak punya uang, nggak mungkin menang. Ini fakta. Tapi kita nggak bisa kita menyuarakan kebenaran. Ya, kata Rasulullah SAW, ketika melihat seperti itu, apa resepnya dalam Islam dan Sunnah Rasulullah SAW? Rasulullah bersabda, man ro'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, fa illam yastati' fa bilisanihi, fa illam yastati' bi qalbihi, wa dzalika al-afdhu. Ya, artinya barang siapa Rasulullah, termasuk yang hadir pada pagi Ahad ini, kata Rasul, ketika kalian sedoyo panjenengan semua ini ketika melihat kemungkaran, kemaksiatan, kedoliman dan ketidakadilan, perintah Rasulullah SAW, jangan kamu lupa. Dengan apa? Ada yang tahu? Dari bapak-bapak, bagaimana cara Islam berubah ketika ada tanah jawab kemungkaran, kemaksiatan, ketidakadilan? Yang pertama kata Rasulullah, man ro'a minkum, yaitu dengan biyadihi. Apa biyadihi itu? Dengan tangan, dengan kekuasaan, bukan dengan bogor ya. Bukan dengan tidak, tapi dengan tangan dan kekuasaan. Ini gimana politik, depor politik. Maka Islam juga tidak bisa ada politik, karena politik itu bagian dari Islam. Ya. Kita ini baru tidur, ya, ke kamar mandi, ya, air ada PDAM, ya, di situ ada odol, ada kemudian misalnya apa istilahnya, ya, nah yang ibu nanti ganda bisa apa namanya, pakai lipstick, itu urusan politik, urusan pedagang, urusan kebijakan publik, biaya sekolah, urusan politik, kesehatan juga urusan politik, kebijakan negara harus dikawal oleh DPR. Dan itu kan, ya mencari barang-barang yang naik, nggak dipajaki terus, betul? Pajak semakin naik, semakin masif. Apa yang tidak dipajaki di negeri-negeri, sehingga muncul misalnya di mana kaki berpijak, disitulah akan teruskan dia. Kan itu. Tapi kita harus dengan cara damai, harus dengan kekerasan untuk merubah itu. Yang pertama ada kekuatan politik, artinya umat Islam harus masuk
termasuk di kekuasaan, di parlemen, di eksekutif, yudikatif, bahkan di istana harus banyak orang Islam di sana, orang soleh, orang baik, orang berani, orang yang ngerti ilmu, orang yang ngerti persoalan umat, harus tampil di pusat-pusat kekuasaan. Kalau tidak dikuasai oleh kaum yang tadi liberalisme, sekularisme, neokomunisme dan Islam sekarang dalam kondisi kuat dan kondisi bersatu berada di pusat-pusat kekuasaan. Siapa yang salah? Umat Islam. Ya. Ngaji juga ini dengan ilmu tentang militer, tentang politik dan ekonomi, ya, tentang hukum, tentang militer, kesehatan, sains dan teknologi itu harus. Jangan kalau berarti kabul, jangan dia hanya fikir terus gak ada realisasi. Zaman ini menurut itu saatnya fikirnya bukan fikir bab toharo, fikirnya dengan bab muamalah ekonomi, jihad ekonomi, muamalah jihad siasat syariah, jihad politik, parlemen dan sebagainya. Itu saatnya bagi manusia sehingga melek semua, melek atas persoalan Indonesia kok ini, apa yang lakukan? Yang penting jangan anarkis, nggak boleh berubah, nggak boleh bikin keseruan ya. Tapi kita tetap santun, tetap moderat, tetap apa ya? Ya dengan cara baik ya. Sebenarnya tidak melanggar konstitusional dengan cara baik. Itu Islam, nggak boleh merusak sebenarnya ya. Saya kira nggak boleh menyalahkan. Itulah kondisinya ya. Baik, kembali ke laptop. Tolong ya. Jadi antara semua ketika ada permukaan kemaksiatan berubah dengan ini menjadi nyatanya kekuasaan dan politik kekuasaan yang bermartabat, yang keadaban bukan kebiadaban. Kalau tidak mampu kata Rasulullah, jangan akan berubah dengan lisan. Lisannya kekuatan siapa itu? Ulama, kekuatan ustaz, kekuatan kiai, kekuatan takmir, kekuatan macam-macam, kekuatan punya dakwah, bersuara bersatu, lebih keras, lebih kencang. Ya, di media sosial juga. Nah ini kita tunggu fatwa ulama yang benar, ulama-ulama khair, bukan ulama-ulama su, bukan ulama-ulama yang jahat, bukan ulama yang jahat, bahkan ulama yang khair, ulama yang pemenang untuk memerdekakan rakyatnya, umatnya, ulama yang menasihati penguasa, ulama yang menasihati umat, bukan ulama yang datang umar, datang kekuasaan, minta jabatan, minta proyek, bukan itu. Bukan ulama yang sering masuk kekuasaan tapi minta fulus, minta cuan, bukan. Tapi ulama yang datang ke atau umar, datang ulama dikasih nasihat. Ya. Tapi terbalik saat ini banyak ulama yang ke istana, ke parlemen, apa namanya, minta proyek, minta fulus. Ya, itu tantangan kita. Bagaimana mungkin negara kita ada belum besar kalau ulama-ulama seperti itu, walaupun itu oknum ya. Ini jumlahnya kan besar, tapi ini juga mempengaruhi dalam perjuangan ya. Maka rubahlah dengan kekuasaan dan dengan bisa. Yang terakhir kita harus berusaha pertama dengan tangan kamu dengan kekuasaan. Rubahlah dengan apa itu? Hati. Hati itulah selemah iman. Akhirnya kita dipanggil oleh Allah ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairun lakum ta'lamun. As-Saff ayat 10 sampai 11. Yang artinya kita dipanggil oleh beriman, baik muslim maupun muslimah. Beriman, maukah kamu tunjukkan suatu perdagangan, suatu bisnis, suatu transaksi muamalah yang dapat menyelamatkan kamu dari adab yang pedih? Ternyata tidaknya ini dimana bukan profit oriented ekonomi yang banyak profit oriented, tapi dalam beriman kepada Allah, tauhid, akidah, melalui apa? Melalui pengajian seperti ini, melalui kajian seperti ini, melalui taklim, baru akidah kita akan sempurna, iman kita akan sempurna dengan ilmu agama ini. Ya. Dan beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasulullah SAW, meyakini akan kebenaran Islam yang saya sampaikan. Yang berikutnya adalah dengan apa? Dengan jihad fi sabilillah. Jihad bukan di mana kita, jihad di mana luas, yaitu menegakkan kalimat Allah dan menjalankan
dengan harta yang kau miliki dan dengan jiwa yang kita miliki, untuk tetap semangat untuk mencari ridho dalam konteks yang luas, dalam konteks ibadah yang luas. Ya, kalau jihad yang sesungguhnya yaitu jihad saudara kita di Gaza Palestina dengan peralatan senjata yang seadanya melawan kaum Zionis Israel, itu jihad kita yang melawan orang kafir. Kita di Indonesia belum masuk ke ranah jihad kita, masih jihad di mana luas, ya, di mana luas. Ya. Oke. Maka kemudian berikutnya yang tidak kalah pentingnya adalah agar Indonesia menuju perubahan besar, menuju kemenangan, maka umat Islam harus menguasai disiplin ilmu, ilmu politik, ilmu ekonomi, ilmu hukum, ilmu teknologi dan informasi dan seterusnya. Harus umat Islam meningkat sumber daya manusia, harus menguasai, ya, harus menguasai, harus berilmu, ya, baik ilmu dunia, ilmu agamanya dan seterusnya. Yang terakhir, yang tidak kalah pentingnya adalah umat Islam saya butuh pemimpin yang progresif, yang visioner, pemimpin yang memiliki akhlak yang tinggi, pemimpin yang beriman dan bertakwa, baru yang bisa menjadi negara yang berjatuh di dalam. Karena rusaknya sebuah negara, sebuah umat itu bukan pada rakyat, tetapi para pemimpin. Mau dibawa kemana negeri yang kita cintai? Mau dibawa kemana negeri yang besar Indonesia ini? Negara kaya raya, negara besar ini. Kalau pemimpinnya nggak amanah, maka yang terjadi adalah keruntuhan, yang terjadi adalah ganjil sebuah bangsa. Dan ini digembarkan oleh Allah dalam surat Al-Isra 16. Sebagaimana yang saya baca di buku ini sebagai penutupnya. Wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha fafasaku fiha fa haqqu 'alaiha al-qawlu dan apabila dalam surat ini, apabila Allah hendak menghancurkan sebuah Korea itu di mana komunitas kecil atau desa. Kalau kita tanya dalam konteks kontemporer saat ini, kalau kita tanya dalam konteks kekinian saat ini, apabila Allah hendak menghancurkan sebuah negara, sebuah bangsa, sebuah peradaban secara global, maka dipanggil namanya mutrafiha. Mutrafiha, orang-orang elit, orang-orang pendidik, bukan orang-orang elit, orang kecil, bukan rakyat, tapi para orang-orang yang diberi kekuasaan, yang diberi otoritas mengatur negaranya, umatnya, mengatur bangsanya, mengatur komunitas, dipanggil agar apa? Agar mereka bisa menjalankan amanat dengan baik kepemimpinannya. Tetapi mereka jatuh, apa tadi? Mogok, durhaka, tidak menjalankan amanah itu. Diperingatkan oleh Allah. Padahal waktu mudah menghancurkan apapun namanya bangsa negara, mudah dengan kun fayakun selesai, olah bungkam, hancur. Tapi saya dipanggil para pemimpinnya agar tobat, agar kembali kepada amanahnya. Dan mereka tetap membuat amal yang menyimpang. Akhirnya kata maka berlakulah ketetapan kami, keputusan kami, kehendak kami, keinginan kami kepada negeri itu, kata Allah. Dan seperti kami hancurkan sehancur-hancurnya. Semua itu mudah. Mudah-mudahan Indonesia tidak seperti itu digambarkan dalam Al-Quran. Artinya pemimpin itu sangat penting. Mau dibawa kemana negeri dan rakyat dan umatnya. Ya, pentingnya sih. Ya, karena kebetulan begini aman. Kalau ini aman, kita beriman, maka yang muncul adalah negeri Indonesia yang akan muncul di negara yang besar, negara kaya adalah walau anna ahlal qura amanu wattaqu la fatahna alaihim barakatin minas samai wal ardi walakin kadzabu wa ghadaw bima kanu. Kalau sekiranya kata Allah, bangsa Indonesia negeri yang kita cintai, negeri yang kaya raya ini adalah pembelinya, mulai dari rakyat sampai presidennya. Ya, orang-orang beriman yang bertakwa menjadikan Al-Quran Sunnah sebagai manhajnya, Al-Quran Sunnah sebagai pedomannya dan mengatur dirinya, umatnya, bangsa dan negaranya, maka Allah akan memberikan keberkahan. Langit dan bumi akan keberkahan. Ya, kalau itu dengan benar, ya, akan keberkahan akan disuruh. Mudah-mudahan refleksi kemerdekaan menuju kemenangan akan terwujud di negeri yang kita cintai, yaitu negeri yang berada di daerah
negeri yang diselamatkan oleh Allah, negeri yang keberkahan, negeri yang makmur, gemah pipa roh jinawi, toto tentrem darahjo, jirbasuki, mau dengan kebersamaan kita bisa coba negeri Indonesia akan menjadi negeri yang berdaulat, negeri yang memiliki kedaulatan yang mandiri, dan negeri Indonesia akan menuju negeri yang emas, yaitu tahun 2045 Indonesia emas, ya, mudah terwujud. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mari kita akhiri kajian kita pada pagi hari ini. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan seluruh hajat kita, seluruh keinginan kita menuju negeri yang betul-betul bergabung dan tercapai dan dibimbingi oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi taslima. Allahumma sholli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat wa ya mujibas sa'ilin. Allahumma arina haqqa haqqa wa sunna tibaa wa arina batila batila wa sunna tinabah. Allahumma azal Islam wal muslimin, Allahumma azal Islam wal muslimin, Allahumma azal Islam wal muslimin. Allahumma ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma ighfir lana wa li walidayna wal mu'minina yawma yaqumul hisab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rashada. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin fastabil khairat billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.